Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, ketemu lagi melanjutkan materi inventory management dari mata kuliah akuntansi biaya 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas yang disebut dengan just in time, ya. JIT. Kemudian bagaimana melakukan akuntansi yang disebut dengan backflushing atau backflush accounting. Nah, kita akan mulai membahas just in time dulu. Konsepnya seperti apa? Jadi just in time ini adalah kondisi di mana perusahaan pengen ya biaya penyimpanan itu berkurang. Stockless di sini ya, ada disebut stockless production, ada yang menyebut clean production ya. Ini karena kita semua tahu ya persaingan di dunia industri, kompetisi ya, sehingga mereka berusaha selain quality yang bagus adalah menekan harga produksi. Salah satunya adalah biaya dari persediaan tersebut yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga dengan asumsi stockless ya, pengeliminasian persediaan, maka perusahaan akan lebih kompetitif ya, seperti itu. Jadi filosofinya adalah melakukan pengurangan biaya ya dengan cara mengeliminasi adanya persediaan. Bisa dibayangkan kan, kalau ada persediaan di gudang, terus itu tertanam namanya carrying cost ya kan, dan seterusnya. Nah, dengan tidak adanya persediaan, artinya ketika dibutuhkan dia langsung ada, ya, ketika selesai langsung terjual. Wah, itu akan bisa dibayangkan bagaimana perusahaan seperti itu akan lebih bisa berkompetitif. Jadi caranya adalah tadi, raw material harus sampai di pabrik saat diperlukan. Nah, jadi tidak menumpuk di gudang, ya kan? Ketika butuh datang. Kemudian begitu selesai sudah dijual. Nah, berarti kan just in time, tepat ya. Kira-kira seperti itu, bisa difahami. Nah, ketika perusahaan sudah menggunakan just in time ya, materi ini lebih fokus kepada bagaimana kemudian mengakuntansikannya ya. Karena dengan just in time tadi proses produksi sangat singkat, maka menjadi tidak praktis kalau masih menggunakan cara yang lama. Kalau yang lama kita sudah mengenal ya, job order costing, process costing, itu ada namanya akun WIP. Nah, di sini tidak seperti itu. WIP di sini tadi kan diminimalisasi ya. Bahkan material datang saat dibutuhkan. Kemudian selesai, ya kan? Langsung ke pelanggan. Maka di sini dihitungnya akan melalui observasi pada akhir periode. Sehingga ini mengingatkan kita kayak stock opnam kalau di metode periodik. Kalau kita bandingkan perpetual dan periodik, ya, ada namanya stock opnam. Diobservasi pada akhir periode. Tujuannya tadi seperti ini ya. Jadi efisiensi banget. Nah, analoginya adalah seperti menganalogikan pencatatan menggunakan sistem perpetual dan periodik. Jadi kalau yang selama ini tradisional itu seperti sistem perpetual. Sedangkan just in time ini, backflush accounting itu seperti sistem periodik. Nah, kita coba sandingkan. Kita ulas kembali, mereview yang disebut sistem perpetual seperti apa, periodik seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan perpetual ya, maka selalu setiap ada mutasi, ada penambahan, ada pengurangan. Mutasi kan bertambah, berkurang, persediaan selalu diupdate. Sehingga saldo persediaan itu selalu
bisa diketahui setiap saat, ya kan? Pada saat masuk persediaan, pada saat berkurang persediaan dikredit, itu perpetual. Berbeda kemudian kalau kita menggunakan periodik, ya kan? Tidak selalu diupdate. Jadi ketika pembelian baru dicatat, tapi penggunaan tidak dicatat, itu periodik. Dia akan melakukan stock opnam, ya, perhitungan fisik pada akhir periode. Nah, kemudian melakukan penyesuaian sehingga mengetahui, ya, nilai COGS-nya bisa diketahui. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Itulah yang masuk ke WIP dan masuk ke COGS. Nah, ini kita analogikan ke sini. Jadi yang perpetual tadi adalah yang tradisional, di mana WIP, akun WIP itu dipelihara, yaitu selalu update, ya kan? Material masuk ke WIP, apalagi labor masuk ke WIP dan seterusnya. Ini ngomongin material ya, material masuk ke WIP. Begitu selesai WIP-nya masuk ke COGS, ya kan? Sehingga saldonya diketahui setiap saat. Nah, hal ini berbeda dengan backflushing, di mana kita tidak membuat akun WIP. Ya, nanti WIP dan COGS akan dihitung pada akhir periode. Nah, jadi penasaran barangkali, gimana dong? Implementasinya. Nah, untuk lebih jelas maka kita akan buat ilustrasi ya. Dalam ilustrasi itu ini raw material dan WIP digabung, nama akunnya menjadi raw and in process, ya. Jadi ada satu ya, raw and in process. Sedangkan indirect material akan dicatat sebagai supplies. Nanti raw material akan di backflush, ya. Raw materialnya akan dihitung dengan membackflush RIP ke finished good. Tadi kan raw and in process. Dan juga finished good ke COGS. RIP ke finished good ke COGS. Kemudian yang itu kan material, yang direct labor dan applied FOH-nya langsung dibebankan ke COGS. Nah, untuk ilustrasi kita akan saksikan di video berikutnya. Selamat menikmati video berikutnya.